Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar Allahu biasa. Akbar. Allahu Akbar. Nah, semuanya baik ya. Alhamdulillah baik. Dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa hari ini yang berangkat paling pagi? Mbak Nuryani ya? Biasanya Mbak Nuryani itu berangkatnya pagi terus nih. Silakan Mbak Nuryani untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Marilah teman-temanku, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang untuk meningkatkan nilai nasionalisme kita membaca teks Pancasila. Nanti Bu Aula dulu, kemudian disambung anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terima kasih anak-anak. Mari dengan pembacaan teks Pancasila tadi, semoga jiwa nasionalisme kita semakin tinggi. Nah, sekarang hari ini siapa yang tidak berangkat? Ada tidak? Berangkat semua, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bu Aula absen ya, tetap ya. Mas Dede, Adik. Mbak Nuryani. Hadir, Bu. Mas Hasbi. Hadir, Bu. Mbak Vina. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Semoga kita selalu harus jaga kesehatan karena sekarang itu musim pancaroba ya. Jadi jaga kesehatan kalian, jangan sampai sakit. Kita akan melanjutkan materi kita. Tapi sebelumnya Bu Aula mau tanya dulu. Kemarin mereview ulang untuk yang kemarin ya. Materi yang kemarin. Materi kemarin itu apa ya, Nak ya? Asmaul Husna, Bu. Asmaul Husna. Artinya apa ya? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Saya bisa. Nama-nama yang indah dan baik milik Allah. Ya, benar. Nama-nama yang indah dan baik milik Allah. Yang jumlahnya ada berapa? 99. Nah, tetapi yang kita pelajari kemarin itu hanya 4. As-Somad, Al-Muqtadir, kemudian Al-Muqaddim, yang terakhir Al-Baqi, Bu. Al-Baqi, maaf. Nah, mari kita tadi sudah mereview, mari kita melanjutkan materi selanjutnya. Tapi Bu Aula juga mau tanya dulu, siapa yang tadi pagi sholat subuhnya berjamaah? Ayo, siapa? Ada tidak? Mbak Vina berjamaah tidak?
Tidak, Bu. Tadi kesiangan bangunnya. Kok kesiangan? Nah, ini perlu diperhatikan ya anak-anak. Sholat itu hukumnya wajib, apalagi kalian yang sudah memasuki masa balik. Nanti kalian sudah mempertanggungjawabkan sendiri atas apa yang kalian lakukan. Dan ini sholat ini termasuk rukun apa? Rukun Rukun Islam, Islam. Bu. Itu ya, Ya, perhatikan. Bu. Apa kaitannya Bu Aula bertanya dengan materi yang kita pelajari? Nah, Bu Aula akan melanjutkan materi tentang ayo membayar zakat, yaitu rukun Islam keberapa? Keberapa ya, Bu? 4, Bu. 4. Keempat, Bu. Nanti kita akan bahas keberapa, nanti anak-anak pasti tahu. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari KD 3.7, memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. KD 4.7 menunjukkan hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat, kemudian menyebutkan hukum zakat, dan menjelaskan dalil tentang zakat, dan yang terakhir menyebutkan macam-macam zakat. Nah, ini peta konsep yang nanti kita pelajari ya. Nah, ini materinya tentang pengertian zakat, hukum zakat, dalil zakat, dan macam-macam zakat. Nah, nanti sekarang anak-anak coba amati gambar ini. Gambar yang pertama ini gambar apa, Mbak Iis? Ayo, gambar apa, Nak? Gambar orang memberi apa ya, Bu, itu? Ayo, gambar apa? Orang Memberikan barang. memberikan barang. Ini orang di pasar ya. Ini sedang berinteraksi di pasar. Kemudian Mas Dede, ini gambar apa yang kedua? Perhatikan. Itu gambar petani kayaknya, Ibu, sedang petani itu, Bu. Benar. Nih. Terus yang ketiga, gambar apa? Mas Hasbi, ayo gambar apa ini? Halo, Mas Hasbi? Oh, Ya, Bu. Ya, ini kelas sebelah ramai banget ya, Bu. Apa, Bu? Yang gambar mana, Bu? Oh, itu ada sapi, Bu. Sudah bisa. Oh, sapi. Sapi. Ada sapi sama pengembala. Mau diperas itu Bu kayaknya. Bala atau ya, ada ternak ya. Kemudian yang keempat itu gambar apa? Mas Irham, ayo gambar apa? Orang yang sedang bekerja di depan komputer, Bu. Orang yang sedang bekerja. Lalu apa kaitannya gambar-gambar ini dengan materi kita? Ternyata ada nanti berkaitan dengan zakat. Lalu di sini ada zakat apa nanti? Nah, mari kita bahas. Nah, ini tadi Bu Aula tanya rukun Islam. Masih ingat lagu Balonku Ada 5? Masih. Masih, Bu. Kita nyanyi bersama-sama lagu rukun Islam versi Balonku Ada 5 ya. Bu, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, bulan Ramadan, haji yang puasa. Siapa tidak sholat, Dor. siapa tidak zakat, nanti di akhirat akhirat Allah pasti melaknat. Terima kasih. Nah, jadi sudah terjawab ya. Rukun Islam, zakat termasuk rukun Islam Keempat ya, Bu. Keempat. Apa ya, Bu? ya. Yang benar itu ketiga ya anak. ketiga. Memang ada beberapa versi yang lagu-lagu, tapi zakat itu rukun Islam ketiga, perlu diketahui. Lalu apa itu zakat? Zakat itu memiliki dua pengertian. Zakat menurut bahasa dan menurut istilah.
Zakat menurut bahasa artinya mensucikan atau membersihkan harta dan jiwa. Sedangkan menurut istilah, memberikan sebagian harta kekayaan atau rezeki kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena ketentuan yang terdapat pada Al-Quran dan hadis. Nah, di sini bahwa zakat yang mengeluarkan harta kita atau sebagian rezeki kepada orang yang berhak menerima zakat karena untuk mensucikan atau membersihkan harta dan jiwa kita. Nah, dari sini sudah paham pengertian zakat? Sudah, Ibu. Sudah Paham, bisa, Bu. Bu. Lanjut. Kemudian apa dalil yang menjelaskan tentang zakat, yaitu terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Untuk bacaannya, Bu Aula minta tolong. Coba Mas Irham untuk membacakannya. Ya, Bu, terima kasih. Surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul adzim. Nah, terima kasih. Nah, itu ya bacaannya. Terima kasih Mas Irham. Bacaannya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang ruku. Dari ayat ini, maka dapat disimpulkan bahwa hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain atau wajib bagi kaum muslimin yang hartanya telah mencapai nisab. Apa itu nisab? Yaitu batas minimal harta harus dizakati. Nah, fardu ain sendiri, ain itu artinya mata. Berarti fardu kan apabila dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Ain itu setiap mata, berarti wajib bagi setiap kaum muslim masing-masing. Tuh ya. Kemudian macam-macam zakat. Zakat itu dibagi menjadi dua. Apa itu? Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal ya. Zakat fitrah ini bisa juga disebut dengan zakat nafs, jiwa ya. Tadi kan membersihkan, pengertian zakat membersihkan jiwa dan harta. Lah, yang jiwa ini zakat fitrah, yang artinya mengeluarkan bahan pokok untuk mengeluarkan bahan pokok yang wajib dikeluarkan setiap orang, anak-anak maupun dewasa menjelang Idul Fitri setelah mengerjakan puasa Ramadan. Untuk besarannya per orang, karena ini wajib setiap orang, besarannya itu 1 jiwa atau 1 orangnya 1 sok. Atau kalau di Indonesia kan makanan pokoknya beras, itu biasanya pakainya liter atau kilogram, 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Sedangkan zakat yang kedua itu zakat mal. Apa itu zakat mal? Mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki seorang muslim yang telah mencapai 1 nisab kepada orang yang berhak menerimanya. Tetapi besarannya itu menyesuaikan jumlah dan waktu tertentu, karena zakat mal ini zakat harta. Tidak semuanya memenuhi jumlah yang telah ditentukan. Nah, dari sini kita hanya membahas tentang macam-macam zakatnya saja sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Bu Aula? Tidak, Bu, sudah jelas. Ya, kalau sudah jelas. Untuk lembar kerja peserta didik. Nah, nanti anak-anak Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, nanti langsung ya, Mas Dede, kemudian Mbak Nuryani, Mas Hasbi, dan Mbak Iis. Untuk kelompok kedua, itu Mbak Vina, Mbak Emi, Mas Irham, Mbak Rahma, dan Mbak Farida. Nah, nanti ini untuk tugasnya, anak-anak amati masalah di bawah ini. Ini ada permasalahan. Kemudian silahkan dikerjakan secara kelompok mencari solusi dari permasalahan tersebut yang berkaitan materi memahami makna zakat yang dikaitkan dengan materi yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Kemudian tuliskan jawaban pada lembar yang telah disediakan. Lalu apa masalahnya? Di sini ada permasalahan. Ada seseorang yang gaya hidupnya tergolong elit, mewah.
dia memiliki rumah, kendaraan, baik mobil, motor, kendaraan-kendaraan mewah, ya. Akan tetapi kemewahan yang didapat itu ternyata menyebabkan orang tersebut terlilit hutang, sampai hutangnya di mana-mana. Bahkan untuk makan sehari-hari saja ternyata kesusahan, minta ke orang lain. Contohnya ada sebuah keluarga yang hidupnya mewah, kemudian terlilit hutang, dia mau makan, anaknya minta ke orang tuanya, Bu, mau makan, sana minta mbah saja. Ya itu, minta orang tuanya. Nah ini ya. Nah, namun orang tersebut itu enggan menjual harta tersebut, menjual aset-aset tersebut karena gengsi. Karena ini zaman sekarang anak-anak itu banyak orang-orang yang gengsi demi memperlihatkan kehidupannya. Nah, dari permasalahan ini nanti silakan anak-anak cari solusi. Apakah orang tersebut itu tetap wajib membayar zakat? Kemudian ini ya, nanti seperti ini. Apakah tetap wajib mengeluarkan zakatnya? Alasannya kenapa? Misalkan wajib kenapa? Tidak wajib kenapa? Kemudian solusi atau langkahnya. Misalkan kalau wajib harus A ini dulu, B ini dulu, melakukan langkah kedua gitu. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham ya? Paham. Maksudnya silakan cari buat referensi, silakan cari di buku paket, buku siswa maupun buku pendamping. Oke? Ya, Ibu beri waktu 1 menit untuk berdiskusi. Silakan. Ya, waktu diskusi sudah selesai. Bu Aula minta untuk mempresentasikan diskusi yang kalian lakukan. Kelompok pertama, tadi ada Mas Dede, kemudian Mbak Nuryani, Mas Hasbi, dan Mbak Iis. Silahkan, siapa yang mau mempresentasikan? Saya, Bu, mau mempresentasikan. Hasbi. Ya, Bu. Halo, apakah kedengaran? Ya, saya akan coba mempresentasikan dari kelompok pertama, Bu, kelompok ke-1. Tadi kami berempat sudah berdiskusi dan menemukan jawabannya. Yang pertama tadi, apakah wajib zakat? Menurut kelompok kami yaitu wajib zakat, Bu, karena zakat itu wajib bagi setiap kaum muslim. Terus yang kedua alasannya itu ya, Bu, wajib karena setiap kaum muslim wajib untuk zakat. Terus solusinya atau langkah-langkah penyelesaiannya yaitu menurut kelompok kami harta yang banyak tadi dijual, Bu, dijual kemudian untuk bayar hutang. Tadi ada hutangnya toh, untuk bayar hutang, kemudian sisanya untuk menghidupi, terus sisanya lagi untuk zakat, Bu, zakat fitrah. Terima kasih untuk kelompok 1 telah mempresentasikan. Mungkin kelompok 2 mau menanggapi? Halo? Ya, Bu, menanggapi, Bu. Kenapa? Gimana? Kelompok 2 menanggapinya bagaimana? Ini menanggapi atau sekalian presentasi, Bu? Oh, ya menanggapi dulu. Ada tidak? Kalau tidak ada, nanti langsung presentasi kedua. Oh, tidak ada, Bu. Oh ya udah. Kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk Mas Hasbi. Ya. Kemudian silakan langsung kelompok kedua siapa? Mas Irham? Ya, Bu. Oke, silakan Mas Irham mempresentasikannya ya. Ingin menyampaikan dari kelompok 2, Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya mewakili dari kelompok 2 akan menjawab permasalahan tadi terkait zakat. Kami berdasarkan hasil diskusi dan dari beberapa referensi yang kami pelajari, kami sepakat sama dengan kelompok 1 tadi, Bu, bahwa tetap wajib mengeluarkan zakat. Jadi orang yang hidup mewah tetapi akhirnya terlilit hutang sehingga untuk makan sehari-hari susah, itu tetap wajib membayar zakat. Kenapa?
memang orang yang berhutang itu termasuk horim. Horim itu termasuk 8 asnaf itu ya yang sebenarnya berhak mendapatkan zakat. Sebenarnya malah dapat mendapatkan zakat, berhak mendapatkan zakat. Akan tetapi horim itu akan gugur, Bu, seperti yang tadi saya baca, yang kami diskusikan, itu akan gugur ketika hutangnya itu untuk kesenangan pribadi, untuk hal-hal yang sifatnya primordial, atau untuk bisnis tapi bangkrut, atau bahkan untuk maksiat. Maka dia tidak berhak mendapatkan zakat. Apalagi seorang tadi masih punya barang-barang mewah, masih punya harta yang banyak. Nah, seharusnya orang yang masuk kategori horim itu orang yang sama sekali sudah tidak punya harta. Jadi walaupun dia punya hutang, barang-barangnya sudah dijual, bahkan apa aset-asetnya semuanya sudah dijual, tetap tidak bisa menutup harta. Nah, itu baru dikategorikan sebagai orang yang berhak menerima zakat. Kemudian solusinya itu yaitu tadi dijual harta-hartanya untuk membayar zakat. Oh, berapa zakat yang dikeluarkan itu hanya 2,5%, sekian persen dari harta kekayaannya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, bagus sekali ya tadi. Nah, itu tadi dari pemaparan 2 kelompok itu sebenarnya sama. Dari apakah dari permasalahan itu wajib zakat? Ya, wajib zakat. Alasannya memang yang pertama kan sudah jelas bahwa zakat itu hukumnya wajib. Dan tadi kelompok 2 menyebutkan bahwa tambahan alasannya bahwa meskipun itu horim yang nanti kita akan pelajari di materi selanjutnya, tapi tadi sudah dibahas sedikit sama Mas Irham, ya bagus sekali itu, meskipun dia tergolong horim, tapi horimnya itu batal karena horimnya untuk kesenangan pribadi. Dan tadi langkah-langkahnya sudah jelas. Yang pertama menjual dulu aset-asetnya, tidak perlu gengsi, ya gengsinya dihilangkan dulu, baru dijual asetnya, kemudian mencukupi hidup dan mengeluarkan zakatnya, zakat fitrah itu sendiri, terutama ya. Tuh ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih kerjasamanya. Dan ini ada LKPD yang kedua. Coba anak-anak nanti silakan dikerjakan. Ini peserta didik secara sendiri-sendiri mengerjakan ini ya nanti. Coba Bu Aula tanya ke Bu Farida, Mbak Farida, maaf Mbak Farida, zakat menurut bahasa artinya apa Mbak Farida? Mensucikan, Bu. Mensucikan, ya. Coba sudah menemukan kata-kata yang benar di shortcut word search? Belum, Bu. Belum. Ya, mungkin teman ada yang membantu? Teman lain ada yang membantu? Ayo, ada tidak? Mensucikan, bisa horizontal, vertikal, atau miring? Yang Ayo. miring, Bu. Yang miring? Yang mana ditunjuk? Oh, nggak bisa ya. Seharusnya nanti ditampilkan. Ya, ini mensucikan ya. Miring, mensucikan. Kemudian, coba yang kedua, membayar zakat hukumnya apa ya anak-anak? Fardu ain. Fardu ain. Nah, mana jawaban fardu ain? Mana ya, Bu? Yang turun ke bawah, Bu. Ya, turun ke bawah. Ini ya, fardu ain. Tuh. Zakat dijelaskan dalam Al-Quran surat apa? Al-Baqarah. Sudah menemukan anak-anak? Belum, Bu. Ayo, siapa? Ayo. Ayo, siapa? Ayo, Mbak Farida sudah menemukan? Belum, Bu. Nih ya, jawabannya Al-Baqarah. Nih. Terus yang terakhir, zakat dibagi menjadi 2, yaitu apa tadi? Zakat fitrah. Mana zakat fitrah? Yang ke samping itu, Bu, barisan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Fitrah. Ya. Ya. Zakat
Fitrah. Yang satu zakat mal. Ya, zakat mal. Sudah ketemu zakat mal? Sudah, Bu. Ya, sudah ini ya. Ya, yang menurun. Yang benar, tunjuk tangan. Saya, Bu. Beri tepuk tangan, tingkatkan. Kemudian yang salah satu? Saya, Bu. Saya, Bu, salah satu. Satu ya, tidak apa-apa, tetap semangat. Yang salah dua? Saya, Bu, salah 2. Ya, tetap rajin lagi, ditingkatkan rajin belajarnya ya. Salah tiga? Salah tiga? Salah tiga? Ayo. Tidak ada? Salah 4? Tidak ya. Oke. Oke, terima kasih. Nah, itulah tadi pembahasan dari yang materi yang Ibu sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Ada, Bu. Tidak ada. Sudah jelas, Bu. Kan, Bu Aula, minta tolong untuk Mbak Rahma untuk menyimpulkan, Nak. Baik, Bu. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang zakat. Nah, zakat itu apa sih? Zakat itu adalah memberikan sebagian harta kepada orang yang berhak menerima zakat dan wajib bagi semua umat Islam. Menurut saya itu, Bu. Oh iya, bagus sekali. Itu ya, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kita kepada orang yang berhak menerima zakat karena itu hukumnya wajib bagi umat Islam. Terima kasih. Nah, sudah kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, silakan anak-anak ini nanti untuk tugas di rumah mengerjakan LKPD yang Ibu berikan ya, dan belajar tentang menjelaskan zakat fitrah dan zakat mal dan macam-macam zakat mal. Oke, di rumah jangan main terus, belajar ya Nak ya. Siap, Bu. Ya, siap. Terus terakhir, apakah pembelajaran pada hari ini senang? Senang, Bu. Bu. Senang. Senang sekali, Bu. Alhamdulillah, semoga kita ke depannya lebih baik lagi dan ilmu yang kita dapat bermanfaat ya. Amin. 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 Nah, Bu Aula akhiri, sebelum Bu Aula akhiri, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari Bu Aula. Bu Aula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.